Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TB Geomat Channel. Akhirnya setelah sekian lama saya buat database tentang barang-barang di toko bangunan selesai juga. Dari data berikut mungkin bisa menjadi referensi atau acuan buat teman-teman yang mau membuka toko bangunan. Sudah saya rekap, ini kita tampilkan dulu untuk yang per kategorinya, nanti kita tampilkan juga untuk yang data detailnya atau data produk per itemnya. Jadi data yang saya buat ini kita buat per kategori. Kategori yang pertama semen, besi, paku beton, bagel, asbes, dan seterusnya. Mungkin bisa teman-teman lihat di video ini. Nanti bisa di pause saja untuk membacanya. Jadi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Jadi per kategori ini ada jumlah nominal untuk membeli barang dagangan tersebut. Ini saya scroll ke bawah terus, nanti bisa di pause. Untuk cat tembok ini nggak saya sebutkan mereknya karena banyak sekali mereknya, cuma harganya kurang lebih ya seperti yang tertera di video ini. Minyak cat juga hanya saya sebutkan ukurannya. Terus ke bawah nanti kita akan dapatkan totalnya berapa untuk membuka sebuah toko bangunan. Nah, ini yang warna kuning ini adalah total 500 juta. Jadi dengan modal segini sudah bisa dibilang ya komplit untuk toko bangunan, meski masih banyak item. Cuma kalau kita turuti mau modal berapa aja juga nggak akan pernah cukup, karena nambah item, nambah jumlah, nambah kuantiti nggak akan ada habisnya. Tapi dengan modal 500 jutaan ini ya sudah bisa dibilang untuk kebutuhan membangun sebuah rumah itu ya sudah hampir dari awal sampai akhir, dari pondasi sampai ke atap sampai pengecatan itu bisa terpenuhi semua. Selanjutnya nanti kita lihat data per produknya. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan file Excel ini, bisa dengan gratis tanpa biaya dengan cara mengirimkan email ke TB
@geomat@gmail.com. Tapi dengan sedikit syarat, wajib untuk subscribe TB Geomat Channel dan like video ini. Jadi di dalam email tersebut dilampirkan screenshotan kalau sudah subscribe TB Geomat Channel. Nanti akan saya reply email teman-teman dan saya lampirkan file Excel ini. Oke, sekarang lanjut ke data produk yang per itemnya. Mohon maaf kalau tulisannya agak kecil, tapi nanti bisa dipakai landscape, mungkin bisa kelihatan. Jadi dari masing-masing kategori itu masih kita breakdown lagi untuk per item produknya. Misalnya semen itu ada 6 produk dengan satuannya, terus jumlah atau kuantitinya, terus harga per itemnya, kemudian jumlah harga per item, dan total untuk per kategorinya. Kategori pertama adalah semen, kedua besi. Ini saya scroll aja ke bawah. Dan di kategori paku itu juga macamnya sangat banyak sekali. Per dus itu biasanya 30 kilo. Paku beton juga per dus. Per dusnya itu isinya 100 biji. Cuma satu plastiknya itu biasanya isi 10 dus. Lanjut lagi bagel. Kalau standar di sini pakai 3 ukuran aja, 8x8, 8x10 dan 8x12. Asbes itu ada ukuran 180, 210, 240, 3 meter. Kita ambil per ukurannya 50 lembar dulu aja. Kemudian fiber gelombang, perpaknya itu 10 lembar. Ukuran sama dengan asbes. Seng. Kemudian talang. Talang ini ada talang galvalum, talang seng, talang hijau, talang merah. Itu satu rollnya panjangnya 50 meter. Kita ambil untuk awal satu roll aja per itemnya. Lanjut talang kotak, ini berserta perlengkapannya, ada belokan, corong, sambungan, tutup, terus gantungannya. Triplek pakai 3 ukuran dulu yang paling laku. Bata, ini bata ringan, bata merah, batako ini enggak usah nyetok dulu, kita bisa kerjasama dengan pengrajin terdekat. Jadi kalau ada orderan kita ambilkan aja dari pencetak batako. Untuk bata ringan, kalau satu red kecil itu 10 meter kubik, nggak usah tronton dulu. Bata merah itu satu truknya sekitar 5.000. Kemudian genteng itu satu rednya 4.000. Kloset kita ambil yang biasa sama yang sudah bermerek, masing-masing 10 aja. Kemudian pintu kamar mandi itu juga macamnya banyak, bisa teman-teman baca sendiri. Pintu galvalum, ada yang PVC. PVC juga warnanya macam-macam. Kemudian pipa, ini dari ukuran setengah sampai 4 in. Kemudian pipa yang biasa, jadi ada
dua macam pipa pralon. Kemudian kni atau L. Nah, ini kuantitinya ini per dus. Jadi satu dus itu isinya seperti yang tertulis di sini nih. Jadi nggak ngecer, cuma kita belinya masing-masing ukuran itu satu dus. Kemudian ini yang 45 derajat. Kemudian T juga sama, per ukuran per dus. Shock atau sambungan, overshock, dop atau tutup, L derajat dalam, shock derajat luar, overshock derajat luar, T derajat dalam, tangki air yang paling laku di ukuran 320 sama 550, kran. Ini nggak perlu saya jelaskan semua karena nanti durasinya terlalu panjang. Ini valve atau stop kran. Isolasi macamnya juga banyak. Amplas, amplas bulat, amplas lembaran, amplas meteran, bak cuci piring, gerobak dengan spare partnya, baut blandar untuk nyambung blandar, baut roofing, dinabol, baut gipsum, kayu, papan dan kaso, GRC untuk plafon atau untuk sekat, mata bor besi, mata bor beton, kemudian ini perlengkapan tukang, alat-alat tukang, ada betel, bodem, cetok, catut, gosokan dan lain sebagainya. Ini saya jadikan satu menjadi perlengkapan tukang. Terus sampai ke bawah. Ini perlengkapan pengecetan. Kemudian ini cat tembok untuk galon. Nah, bisa ambil 50 warna, tapi mungkin kalau kebanyakan bisa dikurangin. Ini yang 1 kilo. Jadi untuk warna yang galon dengan 1 kilo ini harus sama, karena biasanya kalau orang ngecat ambil 1 galon, nanti kalau kurang hanya sedikit ya cari yang kaleng 1 kiloan aja. Kemudian yang pel atau yang ember itu stoknya nggak usah banyak-banyak, yang putih SWS sama krem aja, itu warna yang paling laku. Kemudian ini cat tembok yang waterproofing untuk luar, ini lebih mahal. Ini warnanya 40 macam warna aja, sama kayak tadi yang 1 kiloan juga warnanya sama. Yang pel juga 3 warna aja, putih, SWS sama krem. Kemudian ini cat minyak yang 900 atau 1 kilo, ini yang 450 cc. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak, bisa nego dengan salesnya. 200 cc, 50 cc, 25 cc. Kemudian cat semprot itu ada 2 macam, yang 300 cc sama 150 cc. Yang warna putih sama hitam itu paling laku, jadi jumlahnya agak sedikit banyak.
Kemudian meni, ada meni besi, meni kayu, kemudian cat emas, dan minyak cat. Ini ada ukuran 1 liter, setengah liter, 1/4 liter. Kemudian mobilek untuk pelitur, thinner untuk pengencer catnya, lalu ember cor atau ember untuk tukang, untuk adonan. Sekarang masuk ke perlengkapan pintu jendela, ada engsel, body pelor, gembok juga macam-macam, ada panjang, pendek, kemudian ukurannya, grendel atau untuk kunci pintu, hak angin untuk jendela, penyangga jendela, kunci laci, lock cylinder ini isinya slot pintu, overpal ini untuk tempat gembok, slot pintu ya untuk pintu apa namanya itu yang kunci pintu. Kemudian tarian ini jodohnya body pelor tadi, biasanya untuk pintu kupu tarung. Masuk ke perlengkapan listrik, ini ada antena serta perlengkapannya, MCB kan boxnya, kapasitor untuk pompa air, sekring dan boxnya, edos ini untuk tempat saklar dan untuk instalasi di atas, fitting atau tempat lampu, kabel-kabel ini dari kabel NYA, NYM, serabut, kemudian yang rollnya, klem kabel, lampu LED, ada yang bolam, kemudian saklar, ini ada yang tanam, ada yang tempel, ada yang gantung, senter, ada senter kepala, kemudian senter biasa, steker atau untuk colokan, juga macam-macam tipenya, stop kontak kabel yang ada kabelnya untuk ngecas HP, untuk kulkas segala macam. T ini untuk cabang, terminal atau stop kontak yang berbagai macam isi, ada berapa lubang cuma nggak ada kabelnya. Foot clamp ini untuk saringan pompa air di bawah yang masuk ke sumur, berukuran 1 in sama 3/4 yang umum digunakan. Urasan bak mandi, glass block ini untuk pasang di tembok agar cahaya bisa masuk. Sarung tangan, kawat BWG atau kawat putih, lem, jadi lem kayu, lem pipa, lem tikus, roster atau angin-angin, ada yang ada kasanya, ada yang merah, ada yang dari semen, pompa air, otomatis toren atau radar yang di atas tangki air, saringan got, ada yang PVC, ada yang stainless, selang, ada yang 1/4, 5/16 itu biasa untuk selang timbang tukang. Yang selang ukuran setengah, 5/8, 3/4. Kalau di tempat saya yang paling laku itu ukuran 5/8, biasanya untuk siram-siram, cuci mobil, cuci motor. Kemudian semprotan, sepatu boot ada 2 macam, yang panjang sama pendek, sikat, siku lubang,
sikura, soda api, dan tawas. Ini ada yang cair, ada yang keringkilan atau yang butiran. Strimin atau ayaan, kawat loket, ada yang kasar, ada yang lembut. Kemudian strimin parabola atau kawat parabola, ini untuk biasanya dipasang di angin-angin agar nyamuk tidak masuk. Terpal ini juga ukurannya banyak, cuma kalau di tempat saya paling laku yang 4x6 dan 3x4. Tali tambang belinya kita kiloan, cuma kita jualnya bisa kiloan bisa meteran. Batu asa itu juga macam-macam, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Nah, ini keramik ukuran 40x40. Stoknya kalau awal nggak usah banyak-banyak. Yang krem misalnya ambil 2 motif, yang grey 2 motif, biru, hijau 1 motif, kemudian hitam polos. Kemudian ada yang kasarnya, biasanya untuk teras, juga nggak usah banyak-banyak. Keramik dinding, ambil 1 motif dulu, cuma dari 4 warna, biru, beige, pink, dan hijau. Ini untuk keramik lantainya kamar mandi, jodohnya keramik dinding juga biru, beige, pink, dan hijau. Kuku macan yang untuk sudut-sudut lantai. Kemudian list kamar mandi, ini jodohnya keramik dinding itu untuk hiasan yang panjang 25 cm. Kemudian nut keramik atau pengisi sela-sela keramik. Yang paling laku biasanya yang putih sama krem, itu yang fast moving. Dan totalnya adalah 500 juta ini. Untuk keramik ini baru untuk ukuran yang 40x40. Belum yang 50x50, yang 60x60, yang granit. Nah, tentunya akan tambah modal lagi, tapi modal ini tidak mengikat. Nanti dari file ini bisa ditambah kuantitinya atau bisa dikurangi kuantitinya, misalnya separuhnya aja 250 juta atau seperempatnya aja, tapi bisa sebagai referensi atau acuan untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan untuk mendapatkan file ini seperti yang saya sebutkan tadi di atas, dan gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.